Oke bro, jadi di customernya minta potong rambut 2 jari dan bagian bawah jangan terlalu tipis. Jadi langsung aja kita jepit bagian depan dan juga bagian belakangnya supaya mudah kita potong rambut bagian samping. Yang pertama kita pasang nomor 1,5, naikkan 2 jari, tahan dengan sisir. Naikkan pelan-pelan supaya ketinggiannya itu tidak terlalu tinggi dan tahan dengan sisir. Kemudian di atas kuping juga naikkan semuanya 2 jari. Jadi ini customernya tidak mau terlalu tipis, jadi kita harus pasang nomor 1,5 saja, nggak usah kita mulai dengan 0. Begitu juga bagian belakang, naikkan 2 jari, tahan dengan sisir, lakukan dengan cara pelan-pelan. Usahakan baseline-nya itu rapi supaya gampang kita overcomb. Dan sekarang kita overcomb bagian samping. Jadi begini cara overcomb, ambil ujung-ujungnya saja yang lebih di atas sisir supaya dia itu tersambung dengan baik. Bisa juga kita lakukan dari samping ke samping dan bisa juga dari bawah ke atas. Jadi begini cara overcomb. Oke bro, sekarang gunakan 0 clipper dengan tuas ke bawah. Naikkan 1 jari. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan di sini kita buat gradasi cukup sedikit saja. Jangan terlalu tinggi. Kemudian gunakan nomor 0,5 dengan tuas ke bawah. Lakukan dengan cara mengambang supaya terkonek dengan rapi. Oke teman-teman, di sini bisa lihat gradasi sudah terlihat. Jadi sebenarnya potong rambut 2 jari itu payah, sebenarnya susah. Jadi kita harus melakukan cara ini pelan-pelan, nggak boleh buru-buru. Karena jika buru-buru bisa ketinggiannya itu terlalu tinggi. Kemudian gunakan trimmer untuk membuat outline bagian depan dan pertegas juga bagian di belakang di atas leher. Ini baseline-nya kita pertegas juga dengan trimmer supaya mantap. Oke bro, sekarang kita bersihkan dulu customernya supaya tidak terlalu gatal. Lanjut ke sebelah kanan seperti biasa, gunakan nomor 1,5, naikkan 2 jari. Kemudian pasang nomor 1 untuk menghaluskan bagian bawah. Lanjut pasang nomor 0,5 supaya gradasi semakin halus. Dan sekarang kita overcomb bagian samping. Ini cara overcomb. Lakukan dengan cara pelan-pelan dan ambil ujung-ujungnya saja. Oke bro, sekarang kita gunakan trimmer untuk membuat outline bagian depan. Usahakan berbentuk seperti huruf C. Begitu juga di atas kuping, pertegas juga supaya semakin rapi. Dan ini baseline-nya kita bentuk supaya mantap, supaya dia tuh lurus semua. Jangan ada rambut yang lebih-lebih. Dan sekarang lepaskan jepitan rambut, basahi secukupnya supaya mudah kita potong rambut bagian atas. Jadi cara potong rambut atas itu kita harus tanya dulu sama customernya mau semana.
Di sini kita musyawarah, kok katanya segini, jadi potong aja langsung segini. Nah, kemudian ikuti ke belakang, semakin belakang maka semakin agak pendek sedikit, supaya di bagian belakang tidak terlalu tebal. Setelah bagian depan langsung sisir ke kanan. Nah, ikuti yang terpendek di bagian tengah. Jadi potong saja, ikuti bagian tengah. Semakin lama semakin ke belakang maka semakin agak pendek. Bagian samping juga konekkan dengan yang samping supaya tidak banyak lebih. Begitu juga bagian belakang, usahakan jangan terlalu tebal, jadi potong ujung-ujungnya saja supaya connect semuanya. Sisir ke sebelah kanan, potong ikuti pola 2 jari dari samping. Yang ada lebih potong aja bro. Begitu juga bagian depan, potong juga, usahakan semata saja. Jika masih tebal, blending dengan gunting penipis supaya dia tersambung dengan baik. Beri tekstur sedikit bagian depan supaya tidak terlalu tebal dan jatuhnya itu natural. Oke bro, jadi ini customernya minta tipiskan kumis. Kita pasang nomor 0,5 dengan tuas ke atas dan kita tipiskan kumisnya. Jadi nggak usah dengan cara tidur, cara duduk aja, karena cara tidur itu bisa masuk dalam hidung rambut yang sudah kita potong. Ini bagian jenggot kita trimmer dengan rapat sebelum kita cukur. Jadi sekarang kita pasang silet untuk mencukur bagian samping. Kenapa harus dicukur? Ya supaya rapi. Tapi ada juga customer yang tidak mau dicukur. Itu semua tergantung permintaannya. Jadi begini cara cukur bosku. Bagian leher juga bulu-bulu halus, cukur saja semuanya. Dan ini customernya minta cukur bagian jenggot, jadi kita kasih sabun dulu sedikit supaya enak kita cukur, supaya customernya tidak sakit. Jadi begini cara mencukur bagian jenggot. Beri sabun yang agak banyak supaya dia bulu-bulu yang masih tebal itu lembek, tidak terlalu keras. Sekarang pasang anduk sedikit yang kecil, kemudian ambil tisu, kemudian kita cukur dari atas ke bawah. Cukur saja pelan-pelan, nggak usah buru-buru supaya semuanya baik-baik saja. Begitu juga bagian bawahnya, di leher cukur dari bawah ke atas. Setelah kalian cukur, kalian lap di tisu, kemudian menyamping. Jadi sebenarnya cuman silet yang paling rapat dan halus. Nah, jadi makanya saya sering pakai silet bro, karena dia bersih, tidak tersisa. Dan kita harus bisa juga menggunakan razor supaya tidak berdarah.
Jadi beginilah cara kerja barbermat. Bagi teman-teman yang belum paham tentang potong rambut, bisa berkomentar saja atau bisa inbox kita biar saling berdiskusi tentang potong rambut. Karena kita di sini sama-sama masih belajar, bro. Kemudian lanjut ke pipi ke sebelah kiri, cukur juga dari atas ke bawah. Jadi cara mencukur ini harus mengikuti tumbuhnya bulu-bulu di jenggot. Nah, jadi jika dia menyamping maka cukur saja menyamping. Dan sekarang kita rapikan bagian kuning. Oke bro, jadi supaya customernya senang dan balik lagi untuk potong rambut bersama kita, jadi kita kasih dulu yang terbaik, yaitu pijat kepala. Pijat kepalanya dengan cara pelan-pelan supaya customer lebih rileks, lebih santai. Jadi begini cara pijat kepala. Oke bosku, jadi ini udah hampir siap. Kita bersihkan, kita kasih dulu water base sedikit supaya nampak lebih segar. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar boleh cek video kita, masih banyak juga video lainnya. Oke bro, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke bosku, sekian dan terima kasih bosku.